Shalom sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat dari Matius 5 ayat 44 sampai 45 tertulis demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan dalam Roma 12 ayat 17 serta ayat yang ke-21 tertulis, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Sahabat wadah cerita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita merupakan hal yang sulit kalau kita membalasnya dengan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kita secara naluriah, secara alami ingin membalas kejahatan dengan kejahatan juga tentunya. Namun firman Tuhan mengajarkan kita hal yang berbeda, di mana kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk mengasihi orang lain, mengampuni mereka yang membenci kita, mendoakan dan memberkati orang-orang yang menganiaya kita, serta membalas kejahatan dengan kebaikan. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita hidup di dalam lingkungan di mana ada otoritas di atas kita. Dalam lingkungan negara, yaitu ada pemerintahan. Apa yang menjadi bagian pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan warga negaranya. Sehingga tugas pemerintah adalah menegakkan hukum atas semua warga negara. Bila orang jahat berbuat jahat, maka ia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari negara atas perlakuan mereka. Kita mengampuni mereka yang berbuat jahat. Namun demikian, hukum negara tetap berlaku atas mereka yang berbuat jahat. Dalam skop yang lebih luas, kita hidup bukan hanya di bawah otoritas negara, tapi kita hidup di bawah otoritas Tuhan. Dan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita sungguh merupakan suatu hal yang perlu kita pahami dan praktekkan dalam kehidupan kita. Apa yang diajarkan Tuhan pertama, ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu agar kita mengasihi semua orang dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal yang selanjutnya yang perlu kita pahami adalah bahwa Tuhanlah yang akan menghakimi dan menghukum semua orang yang berbuat jahat. Dalam Roma 12 ayat 19 tertulis, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi biarkanlah Tuhan mengerjakan bagiannya, yaitu pembalasan atas setiap perbuatan jahat manusia. Menanggapi peristiwa bom gereja beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, yang terjadi di Surabaya, biarlah hati kita tetap dipenuhi kasih Kristus dan jangan biarkan amarah, dendam atau kebencian memenuhi hati dan pikiran kita. Mari ingat firman Tuhan agar kita mengasihi orang yang menganiaya kita dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Serahkanlah tugas penegakan hukum kepada pemerintah dan biarkanlah Tuhan yang membalas setiap kejahatan orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita ataupun terhadap sesama. Karena Tuhan membalaskan setiap perbuatan jahat, marilah kita menjaga sikap agar tidak berbuat jahat juga terhadap orang lain. Selalu sebarkanlah kasih Kristus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur Bapa oleh karena firman-Mu yang telah memberikan kami kekuatan dan sukacita di dalam hidup kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang berbuat jahat terhadap kami. Ajari kami untuk senantiasa berbuat baik ya Tuhan. Tolong kami, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu yang berkuasa atas kami sehingga kami dapat mengalirkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan.
supaya orang-orang dapat melihat bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami, sebab Tuhan Engkau adalah kasih. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua sepanjang hari ini, perlindungan Tuhan atas kami dan penyertaan Tuhan bagi kami semua saat ini dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap